Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan kembali beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita ingin bersama-sama mengucapkan moto gereja kita, GMI Jemaat Karena Marelan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia, memuji-Nya. Mari kita bersatu dulu. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang perbaharui ya Tuhan, Engkau yang sucikan ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup kami bukannya hidup kami lagi ya Tuhan, tapi kami hidup bagi Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau sungguh sangat amat menyayangi kami. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian. Chua, 我到你面前。我
Tuhan ke hidup kami lagi ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat kasih pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin persembahkan hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sungguh sangat mengasihi kami, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat waktu pada pagi hari ini ya Tuhan, buat kesehatan ya Tuhan. Kami boleh kembali ya Tuhan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berikan kami hati ya Tuhan yang menerima firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kerinduan ya Tuhan untuk kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami sungguh rindu juga ya Tuhan menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan. Kami yang hadir ya Tuhan di sini, kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami boleh semakin ya Tuhan bertumbuh dalam iman kepercayaan kami pada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh lebih lagi ya Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa semuanya, Shalom. Ya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat segala puji dan syukur kita bagi Tuhan. Kita kala pujian segala puji syukur. Di
masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian. Engkaulah segalanya. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bertemu dan terima kasih kepada Bu Suklip
dan para majelis memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Saya, Bu Sumartina, melayani di GMI Marconi, dan saya pikir perkenalannya, ya, suami seorang pendeta juga, pendeta Rasimin, dan punya seorang putri, ya, sudah kelas 11, ya, kelas SMA, kelas 11. Baik, terima kasih. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Kami boleh hadir di tempat ini. Dan juga mungkin ada yang beribadah di rumah. Tapi semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Pimpin dan sertai kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apakah kehendak Tuhan dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami hati yang tertuju kepada Tuhan. Konsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, boleh melihat, Bapak Ibu boleh melihat Alkitab atau juga slide ya. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan kuberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat dan menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semuanya pernah memberi salam atau juga menerima salam dari seseorang. Ya, kalau kita misalnya pergi ke satu tempat, mungkin ada orang yang mengatakan, oh salam ya kepada si A. Atau juga ya kalau kami sebagai hamba Tuhan yang sering berpindah-pindah, kalau misalnya pergi pelayanan ke satu daerah lalu dikatakan, kenal dengan pendeta si Anu,
Oh kenal, dekat. Oh nanti kalau ketemu sampaikan salam ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa salam yang kita berikan atau salam yang kita terima itu bukan sekedar orang tersebut kurang kerjaan atau hanya sekedar basa-basi saja. Tetapi salam yang diucapkan atau ketika kita memberikan salam, menitipkan salam kepada orang lain, itu menunjukkan hubungan yang dekat. Kedekatan kita menunjukkan satu relasi yang hangat yang pernah terjadi atau juga yang pernah dijalin selama ini. Dan juga bisa juga salam itu adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan penghargaan kepada orang tersebut. Ya, kalau saya tidak tahu perasaan kita kalau ada orang yang titip salam kepada kita, ya. Kalau saya sendiri, saya suka cita, berarti saya masih diingat gitu ya. Apalagi jemaat-jemaat yang pernah dilayani, ketika bertemu, kemudian si Anu titip salam ya, dan ini kirim salam. Saya pikir itu mengingatkan, bersuka cita bahwa mereka masih mengingat kita walaupun dipisahkan oleh tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berarti bahwa mengucapkan salam baik kepada pribadi atau secara pribadi ataupun juga kepada kelompok itu hal yang penting. Dan kita melihat bahwa itu menunjukkan satu perhatian, kepedulian dan penghargaan kepada mereka. Dan ucapan salam itu juga merupakan tindakan kasih yang sederhana. Ya, saya pikir mengucapkan salam itu tidak merepotkan. Sama halnya ketika kita meminta bantuan kepada orang, kita mengucapkan kata tolong atau juga terima kasih. Itu sebenarnya juga bukanlah sesuatu hal yang susah. Tetapi banyak orang yang jarang atau juga tidak mau melakukan. Bahkan kepada anak kita sendiri atau juga kepada dalam rumah. Ya, saya bersyukur anak saya kalau dia minta tolong, dia selalu katakan, "Ma, tolong ini ya." Kalau udah selesai dia katakan, "Thank you ya." Ya, kadang-kadang lewat WA. Artinya adalah dia walaupun ya di dalam rumah satu keluarga, dia bisa mengerti ketika dia memerlukan bantuan, dia minta tolong. Setelah ditolong dia mengucapkan terima kasih. Sama halnya Bapak Ibu Saudara dengan kata tolong, dengan kata terima kasih. Ucapan salam ini adalah hal yang sederhana karena tidak memerlukan energi atau tenaga yang besar, tetapi dalam prakteknya banyak orang yang tidak melakukannya. Karena apa? Ada yang menganggap itu hanya basa-basi saja. Apalagi orang yang merasa dia lebih tinggi dari yang lainnya atau merasa lebih hebat. Untuk apa saya mengucapkan yang seperti itu? Hanya buang-buang waktu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita tahu bahwa begitu banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, sebagian besar atau hampir seluruh surat itu, baik itu di awal ataupun di akhir, itu ada tertulis salam dari Paulus. Ya, kalau tidak di awal, di bagian akhir. Lalu kita berpikir, apakah Paulus ini kurang kerjaan? Kenapa dia harus menuliskan salam? Ya, salam kepada jemaat ini, dari ini. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa yang dituliskan oleh Paulus itu bukan hanya sekedar basa-basi atau dia karena kurang kerjaan. Tetapi ini adalah mau menunjukkan satu kedekatan yang hangat. Bahwa Paulus begitu mengasihi jemaat-jemaat yang dia layani. Dan juga dia mau menghargai rekan-rekan pelayanannya yang bersama dengan kita. Kita tahu bahwa Paulus di dalam melakukan perjalanan pelayanannya, banyak orang-orang yang membantu pelayanannya. Baik itu yang bersama-sama memberitakan Injil atau bisa dikatakan orang yang di belakang layar. Tapi kita melihat bahwa Paulus, dia menuliskan nama mereka satu persatu. Itu menyatakan bahwa dia menghargai. Dia bagaimana satu
persaudaraan dengan orang-orang yang sudah membantu dia di dalam pelayanan, demikian juga dengan jemaat-jemaat yang dia layani. Menyatakan kedekatan dia dengan jemaat-jemaat yang dilayani, dan juga di dalam salam yang diucapkan Paulus itu kadang-kadang ada terselip doa yang dia berikan untuk jemaat yang dia layani. Demikian juga ada hal-hal yang bisa menguatkan jemaat. Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus itu kadang-kadang mereka menghadapi tantangan. Baik itu tantangan dari dalam sendiri ataupun tantangan dari luar. Ada ajaran-ajaran sesat. Ya sama seperti gereja kita zaman sekarang ini. Tantangan itu tetap ada. Baik itu tantangan intern di dalam gereja, ya, ataupun tantangan dari luar. Tapi dengan adanya salam, saya pikir dengan tulisan yang dituliskan oleh Paulus ketika jemaat menghadapi masalah pergumulan, dan pada waktu itu Paulus memberikan penguatan kepada mereka, jemaat itu bisa terhibur dan dikuatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang sama bisa kita temukan di dalam bagian terakhir dari surat Kolose ini. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah membahas ya dari awal pasal pertama sampai dengan inilah pasal yang terakhir dari kitab Kolose ini. Di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 7 sampai 18 tadi yang kita sudah baca. Ini juga adalah satu salam. Bukan hanya dari Paulus tetapi salam dari teman-teman Rasul Paulus yang mengenal jemaat Kolose, dan juga merupakan pesan terakhir dari Rasul Paulus. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang ada di dalam penjara. Nah, sebagai orang yang di dalam penjara pada waktu itu, dia tidak tahu bagaimana nasibnya ke depan. Apakah dia akan bisa dibebaskan, ataukah seumur hidupnya dia akan berada di dalam penjara. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun Paulus ini di dalam penjara, secara fisik dia terbelenggu, tetapi semangat dia untuk bisa berkomunikasi, untuk mengetahui kondisi jemaat, untuk melayani jemaat itu tidak terhenti. Nah, hal inilah yang bisa kita lihat bagaimana kemudian dia menyuruh dua orang temannya yaitu Tikhikus dan Onesimus untuk membawakan surat kepada jemaat di Kolose untuk menceritakan apa yang terjadi dengan Paulus di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kondisi jemaat Kolose pada waktu itu adalah mereka sedang menghadapi tantangan. Tantangan mereka pada waktu itu adalah dari luar, yaitu ada pengajar-pengajar sesat. Ada ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang tentunya itu bisa membuat jemaat terumbang-ambing. Membuat jemaat bingung. Mana ajaran yang benar? Kenapa ini ada ajaran yang seperti ini? Nah, tentunya ini menjadi satu pergumulan, satu masalah, dan juga membuat jemaat yang di dalam kondisi yang seperti itu, mereka membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya pesan dan juga salam dari teman-teman sepelayanan dari Paulus, ini mau menunjukkan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka tidak sendirian. Meskipun ada pengajar-pengajar sesat dari luar, meskipun kondisi mereka pada waktu itu mereka menghadapi masalah, tetapi mereka tidak sendirian di dalam berjuang untuk terus mengikut Kristus. Jadi salam dari teman-teman Paulus ini menunjukkan bahwa mereka juga mendukung, mereka juga peduli dengan kondisi jemaat di Kolose
Dan itu juga menyatakan bahwa banyak orang yang peduli dan mengasihi mereka meskipun mereka sedang di dalam situasi yang menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita juga sama. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan, ya baik secara individu maupun mungkin gereja ketika sedang ada masalah. Nah, ketika begitu banyak orang dari luar sana memberikan dukungan, kita pasti akan semangat, ya. Mungkin bukan dukungan secara materi. Ya, orang yang memberikan menelepon, kemudian mengatakan kami ikut mendoakan ya, kami ikut memberikan kekuatan ya. Kita saja mendengarkan itu pasti kita akan tambah semangat. Ya, sama halnya kalau kita sedang sakit. Kita tidak berdaya, tapi begitu banyak orang yang mungkin kirim WA, cepat sembuh ya, kami mendoakan ya, kami mendukung ya, maka kita akan tambah semangat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, jemaat di Kolose, ketika mereka mengetahui bahwa dalam situasi penderitaan mereka tidak sendirian, itu membuat mereka bisa tetap teguh untuk berdiri teguh berpegang kepada ajaran yang benar. Dan Paulus mau jemaat itu bukan hanya berpegang teguh kepada ajaran yang sudah diberikan kepada mereka, tetapi yang paling penting adalah Paulus mau di dalam situasi dengan adanya pengajar-pengajar sesat, jemaat mereka tetap bergiat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak boleh dikalahkan dengan ajaran pengajar-pengajar sesat dari luar. Tetapi mereka justru ketika mereka sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka tahu mana yang benar. Fondasi kekristenan mereka itu harus mereka ajarkan. Harus mereka sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Khususnya mereka harus saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada zaman sekarang ini, pengajar-pengajar sesat juga masih ada. Mungkin dengan cara yang berbeda. Ya. Saya nggak tahu di sini, daerah sini ya, ada orang yang, ya kalau kita melihat datang ke rumah kita, kemudian mereka bercerita tentang Alkitab, tapi di dalam Alkitab itu mereka bercerita tentang hal yang berbeda. Nah, kalau kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita akan bingung. Mana yang benar? Di gereja mengatakan seperti ini, tapi ini pengajarannya mengatakan seperti ini. Nah, banyak hal yang seperti itu. Dan ada pengajar-pengajar sesat ini yang memang datang bukan mencari orang-orang yang belum Kristen, tapi justru mereka mencari orang yang sudah Kristen. Dan kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa terombang-ambing. Nah, saya teringat ada satu jemaat waktu kami pelayanan di Beirut, dia juga didatangi seperti itu. Dia tahu kalau dia berdebat, dia nggak akan benar, nggak bisa menang. Lalu dia bilang, oh tunggu ya, saya telepon pendeta saya dulu, nanti kalian cerita sama pendeta saya. Lalu orang tersebut katakan, oh nggak usah lah, kalau begitu kami permisi. Karena dia tahu, kalau pendetanya datang, mereka pasti tidak akan bisa menang di dalam perdebatan itu. Nah, saya pikir kita juga harus seperti itu. Ketika kita tahu ada orang-orang yang datang menceritakan tentang Injil yang lain selain Injil yang ada pada kita. Kalau kita tidak bisa menghadapi mereka, lebih bagus kita katakan, saya akan panggil pendeta saya. Boleh untuk ceritakan. Jadi kita nggak terombang-ambing. Nah, saya pikir bukan hanya mereka datang melalui media massa sekarang, YouTube. Ya, ada juga orang-orang yang menyampaikan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 7-18 tadi,
Ada begitu banyak nama-nama yang dituliskan oleh Paulus. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam pelayanannya Paulus itu tidak sendirian. Keberhasilan pelayanan Paulus, dia bisa sampai ke daerah Asia, ya, dia bisa memberitakan Injil dalam beberapa kali perjalanannya. Itu semua tidak terlepas dari teman-teman yang ikut bersama dia di dalam pelayanan dan memberitakan Injil. Kalau kita baca di dalam ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, Bapak Ibu, di sana dia tuliskan 2 nama, yaitu Tikhikus dan Onesimus. Tadi saya sudah sebutkan mereka ini adalah orang yang menyampaikan surat Paulus kepada beberapa jemaat, termasuk juga jemaat di Kolose. Meskipun tugas mereka ini hanyalah sebagai penyampai berita, tapi mereka menjalankan tugas itu dengan setia. Jadi hanya bawa surat, sampaikan kepada jemaat, mereka lakukan itu. Nah, mereka bukan hanya melakukan itu, tapi mereka diberikan kepercayaan oleh Paulus untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan mengenai persoalan-persoalan pengajar-pengajar yang menyesatkan itu. Jadi ketika Paulus melihat Tikhikus dan Onesimus ini, dia punya kemampuan untuk bisa berdebat tentang iman Kristen, mengutus mereka untuk bisa memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terhadap ajaran yang menyesatkan itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 dan 11 itu ada Aristarkus, Markus, dan Yesus yang disebut Justus. Jadi 3 teman ini, mereka ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bersunat. Ini juga teman yang membantu di dalam pelayanan Paulus. Dan ayat 12 sampai ayat 14 itu menyebutkan ada 3 teman, yaitu Epapras, Lukas, dan Demas. Kalau tadi 3 teman Aristarkus, Markus, Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Tetapi Epapras, Lukas, dan Demas, mereka itu adalah orang yang dari non-Yahudi dan tidak bersunat. Tapi meskipun mereka dari orang non-Yahudi dan tidak bersunat, tetapi mereka tetap mendukung di dalam pemberitaan Injil. Di sana dikatakan bahwa Epapras itu dia adalah seorang pendoa. Jadi ketika Epapras ini mengetahui jemaat di Kolose itu sedang menghadapi pergumulan, maka dialah yang mendoakan jemaat di sana sebagai pendoa. Nah, saya pikir jemaat juga berbeda-beda karunia atau juga peran mereka. Ada jemaat yang suka atau bisa berdiri di atas mimbar. Tapi ada orang yang lebih suka di belakang layar. Dia katakan, aku gak usah sebagai liturgis, aku gak bisa sebagai pemain musik, aku cukup sebagai pendoa. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai pendoa sebenarnya itu lebih sulit daripada kita yang berdiri di depan. Karena sebagai pendoa yang tidak dilihat orang. Tetapi kalau kita mau setia berdoa kepada Tuhan, itu tidak gampang. Itulah sebabnya kita melihat persekutuan doa di gereja-gereja paling sedikit. Walaupun jemaatnya banyak, yang ikut doa itu paling 10, paling banyak 10, 11. Ya. Karena apa? Banyak orang bilang doa itu bosan. Mau doa apa? Bapak Ibu Saudara, tapi kunci keberhasilan pelayanan gereja salah satunya sebenarnya adalah kekuatan di dalam doa. Gereja di Korea, kunci kekuatan mereka adalah doa. Saya salut dengan mereka, ya. Pernah ikut ke sana jam 3 pagi harus sudah bangun, ya. Kalau di sini jam 3, di sana sudah jam 5 bangun. Kita datang ke gereja, kita pikir yang datang cuma 5-6 orang, tapi gereja itu penuh. Bukan hanya orang tua, tapi anak-anak sekolah juga ada datang. Jadi mereka
sudah berpakaian sekolah, berdoa, dari doa itu mereka pergi ke sekolah. Kalau orang tua mungkin memang karena orang tua kalau cepat tidur, cepat bangun gitu ya. Jadi pagi-pagi ke gereja nggak masalah. Tapi di sana segala umur mereka datang dan penuh. Setiap hari mereka lakukan. Kalau kita seminggu sekali saja belum tentu kita mengikutinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dilakukan oleh Epapras. Ketika dia tahu pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Kolose, dia bergumul, dia begitu prihatin. Dia bukan hanya berdoa tetapi juga dia berusaha mencari solusi. Bagaimana supaya jemaat ini bisa terbebas dari kesulitan yang mereka hadapi. Nah, kemudian kita melihat Lukas, dia adalah seorang tabib atau seorang dokter. Lukas ini dialah penulis kitab Lukas dan juga kisah para rasul. Nah, dia dari latar belakang non-Yahudi, bukan orang bersunat, tetapi kita melihat sebagai profesi seorang dokter, seorang tabib, dia memakai kemampuannya itu untuk melayani jemaat, merawat jemaat, orang-orang yang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, Lukas, kalau kita membaca kitab Lukas, isinya itu ya selain kepedulian kepada orang-orang yang terlupakan, banyak menceritakan tentang penyembuhan-penyembuhan. Karena tidak terlepas dari latar belakang penulisnya, yaitu seorang dokter. Oleh karena itulah dia banyak menuliskan tentang penyembuhan-penyembuhan. Nah, dia pakai apa yang dia punya, kemampuannya sebagai seorang dokter untuk merawat orang-orang yang sakit. Dan yang kemudian Demas, dia melayani jemaat. Meskipun kalau kita baca kisah Demas ini terakhirnya dia meninggalkan pelayanannya. Ya, dikatakan mungkin karena godaan duniawi membuat dia kemudian meninggalkan pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat teman-teman dari pelayanan daripada Paulus ini, mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang bisa dikatakan latar belakang yang kelam. Nah, misalnya Onesimus. Onesimus itu kalau kita baca kitab Filemon, dia itu pernah dipenjara karena kasus dengan tuannya. Kalau kita baca kitab Filemon, ada masalah dengan tuannya, lalu dia dipenjarakan. Tapi di penjara itu dia bertemu dengan Paulus. Dan Paulus kemudian melayani dia. Sehingga kemudian Paulus mengajak dia, memberikan kesempatan kepada dia untuk ikut melayani. Sehingga kemudian Onesimus juga meminta supaya tuannya itu menerima kembali. Paulus meminta supaya menerima kembali Onesimus. Dan ketika Onesimus diberikan kesempatan untuk melayani, dia bisa melayani dengan setia. Kemudian yang kedua, Markus. Nah, Markus dia itu adalah keponakan dari Barnabas. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 15, di dalam satu pelayanan di Antioquia pada waktu itu, Paulus dia pernah berselisih dengan Barnabas. Dia katakan, saya tidak mau Markus ikut serta lagi dalam pelayanan karena persoalan yang terjadi. Tapi pada waktu itu Barnabas katakan, saya tetap membawa Markus ikut pelayanan. Sehingga kemudian Paulus katakan, oke, kalau seperti itu kita pisah. Engkau bersama dengan Markus pergi ke tempat lain, dan saya akan pergi pelayanan ke tempat lain. Tapi yang indahnya Bapak Ibu Saudara, meskipun orang-orang tersebut pernah punya persoalan dengan Paulus, tapi Paulus tetap mengingat mereka dan mencatat mereka di dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Paulus itu orang yang berbesar hati. Ya, dia tidak seorang yang egois yang hanya lebih memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan untuk kemajuan Injil. Dia melihat meskipun mereka pernah gagal
Ya istilahnya masa lalu mereka kelam. Tapi ketika mereka diberikan kesempatan untuk melayani, mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Membuat Injil semakin diberitakan, semakin tersebar luas. Dia mengingat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pikir di dalam gereja juga seperti itu. Persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam gereja, konflik di dalam gereja seharusnya tidak membuat akhirnya kita bermusuhan, atau akhirnya kita tidak mau ke gereja lagi, atau kemudian kita tidak mau melayani lagi, atau juga kita katakan, oh dia tidak boleh melayani lagi karena dia sudah seperti ini, seperti itu. Tapi kita harus memberikan kesempatan, kita harus lebih melihat tujuan ke depan gereja. Dia bisa melayani, berikan kesempatan untuk melayani. Jadi kita tidak menjadi seorang yang egois karena masalah pribadi kita, lalu kita katakan dia tidak boleh melayani lagi karena seperti ini, masalah pribadi. Tapi kita melihat untuk kebaikan banyak orang, jemaat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat selain Paulus menuliskan nama-nama itu, dia juga menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan Laodikia, Nimfa, jemaat yang ada di rumahnya. Itu menunjukkan apa? Supaya ada satu kerjasama yang baik di antara jemaat di dalam melakukan pelayanan. Jadi salam yang dia sebutkan untuk jemaat ini, jemaat itu merupakan satu kesatuan supaya mereka ada satu kesatuan di dalam pelayanan dan juga untuk memelihara iman jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus menyatakan bahwa meskipun dia secara fisik terbelenggu di dalam penjara, tetapi semangat untuk memberitakan Injil itu tidak pernah pupus di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di Filipi, di dalam penjara pun dia memberitakan Injil, sehingga kepala penjara sendiri pun menjadi percaya. Ini menyatakan bahwa Paulus, dia di dalam situasi yang bagaimanapun, bukan membuat dia mengasihani dirinya. Tapi dia memakai setiap kesempatan, meskipun kesempatan itu adalah begitu singkat, atau dia tidak tahu bagaimana kehidupannya, dia tidak memikirkan bagaimana nasib saya ya. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri, tapi dia memakai kesempatan itu ketika ada dimanapun. Dia pakai untuk kesempatan memberitakan Injil. Sehingga kalau kita baca surat-suratnya, di dalam penjara pun begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus itu, ya kita melihat melalui tulisannya, ada berupa ajaran, nasihat, penghiburan, dan juga kekuatan kepada orang-orang yang sudah bersedia untuk melayani. Nah, selain itu, salam yang disampaikan oleh Paulus itu juga adalah wujud dari persahabatan dan persaudaraan yang erat satu dengan yang lainnya. Dan ini menunjukkan juga penghargaan terhadap rekan-rekan sepelayanan dan jemaat yang dia layani. Paulus menyadari bahwa keberhasilan dia bisa melayani kemana-mana, itu bukan karena kehebatan dia sendiri. Tapi begitu banyak orang yang mendukung dia, sehingga pemberitaan Injil itu bisa tersebar ke berbagai tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada hari ini, hal pertama yang kita bisa pelajari adalah pentingnya kerjasama dan kebersamaan di dalam persekutuan. Sehingga persoalan sebesar apapun yang kita hadapi, kita bisa tetap teguh dan juga kita tetap kuat. Ya, ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau gereja di dalamnya sudah kuat, masalah apapun dari luar yang datang
menghantam gereja itu tidak akan bisa menggoyahkan orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi kalau di dalam gereja sendiri sudah gontok-gontokan, ya, otomatis gereja itu akan mengalami kemunduran. Bukan, tapi persoalan sekarang ini banyak gereja menghadapi bukan persoalan dari luar, tapi yang banyak itu adalah persoalan dari dalam. Sehingga kemudian apa? Bukan bertambah jemaatnya, berkurang. Semua cari gereja lain. Ya, kenapa enggak ke gereja Metodis lagi? Enggak damai sejahtera, berantem aja di dalam. Lebih bagus gereja sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat pada masa sekarang ini begitu banyak ajaran sesat. Dan Alkitab juga mencatat pada zaman akhir akan banyak pengajar-pengajar sesat. Oleh karena itu kalau ada kebersamaan, ada kesatuan jemaat, maka kita akan bisa mampu untuk menghadapi semuanya itu. Dan dengan dukungan topangan dari teman-teman, kita bisa melakukan dan menghadapi semuanya. Terlebih di dalam pemberitaan Injil. Ya, kalau semakin banyak orang di dalam kebersamaan, maka Injil itu akan semakin cepat tersebar dibandingkan dengan kalau hanya 1-2 orang yang bekerja, melayani, memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita menyaksikan satu video yang mungkin kita juga pernah melihat, ya. Menceritakan tentang satu kebersamaan. Ya, tadi dikatakan tidak bisa ada suaranya, tapi nggak apa-apa, kita lihat gambarnya saja, kita mungkin bisa mengerti. Ya, kekuatan sebuah kebersamaan. Silakan. Bapak Ibu, seperti itulah satu kebersamaan. Seberat apapun, sebesar apapun tantangan. Tapi kalau ada kebersamaan dan kerjasama, maka semua itu bisa diatasi. Oleh karena itu dalam gereja juga sangat penting. Ya, kalau hanya boksu saja yang kerja, saya pikir berkhotbah dan ini dan lain sebagainya, itu akan sangat sulit. Tapi kalau semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya, mendukung pelayanan, terlebih untuk pemberitaan Injil, saya pikir moto yang diucapkan setiap minggunya itu akan bisa tercapai. Kemudian hal kedua Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari adalah kita jangan melupakan orang-orang yang pernah berjasa dan mendukung pelayanan kita. Di dalam gereja tentunya banyak senior-senior yang sudah, mereka lebih dahulu ya mungkin karena keterbatasan fisik mereka, tidak lagi melayani. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak menghargai mereka. Ya, kita tetap menganggap mereka sebagai senior yang punya pemikiran yang lebih maju atau juga banyak makan asam garam di dalam pelayanan. Kita bisa meminta nasihat masukan dari mereka. Bukan hanya para majelis ya, para hamba Tuhan yang pernah melayani
dan majelis jemaat-jemaat kita. Nah, ketika kita mengingat mereka, menghargai mereka akan apa yang sudah mereka berikan, itu merupakan satu sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Meskipun kita tidak menuliskannya, ya, tapi kita tahu bahwa setiap hal yang ditulis di dalam Alkitab mengajarkan supaya kita belajar. Sesuatu yang baik kita lakukan, dan sesuatu yang tidak baik kita tidak mengulangi lagi sejarah yang tidak baik, supaya kita boleh diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, berterima kasih melalui firman Tuhan pada hari ini. Apa yang dituliskan oleh Paulus menjadi kekuatan penghiburan untuk orang-orang dan juga untuk para pelayan, untuk para hamba Tuhan, majelis, jemaat, dan juga orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Bagaimana melalui salam bisa menjadi berkat dan kekuatan sebagai penghiburan, bahkan juga memotivasi, memberikan dukungan dan kekuatan. Karena itu ajar kami Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Kami juga tetap boleh belajar kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, sehingga pelayanan boleh semakin besar dan tantangan apapun yang dihadapi boleh kami hadapi bersama. Terima kasih untuk waktu kami mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. Kita akan lagu pujian, Jadikan Aku Indah. Kiranya ini menjadi kerinduan setiap kita.
indah, indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Dada setia kepadamu, Tuhan. Mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Selanjutnya doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati kamu sekalian sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Satu duduk. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita bisa sama-sama beribadah ya. Tetap doakan visi gereja kita dalam 1 tahun 1 orang, paling sedikit membawa 1 jiwa ya pada Kristus. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong. Seperti khotbah tadi, ya. Ini sudah penghujung akhir tahun 2021, betul ya? Tahun depan 2022. Mari segala kepahitan, segala kebencian kita lepaskan. Jangan biarkan sampah itu mengakar di hati kita. Dan yang kedua, kita juga himbau persekutuan doa ya via Zoom. Mari kita ikuti. Ya, betul Bu Pendeta ya. Kalau ibadah KU rame, tapi kalau persekutuan doanya sedikit. Tapi enggak apa-apa. Tetap yuk lewat Zoom ya. Kita lewat Zoom di rumah masing-masing kita berdoa. Lalu kemudian tanggal 2 Januari 2022 jam 10.30 itu ada kebaktian tahun baru. Ya, kita buat di hari Minggu ya, biar kita sama-sama beribadah. Itu saja pengumuman.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah sudah selesai.